Dedek, hey, dedek, dedek, dah Cici, dah, nggak ikut ya, dadah, dah Cici, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, dah, wah, sedih. Dadah. Bye-bye. Love you. Pagiku cerah, matahari bersinar. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di daily vlog ya, story of my life. Hari ini kita memulai perjalanan dari Pancaregang. Jam kita mulai dari perjalanan Pancaregang menuju Cengkareng. Dan lagi seperti biasa, seperti kita kesiangan lagi, mengubur waktu. Aduh, melintasi perjalanan menuju Jakarta. Kita sebelumnya isi bensin dulu ntar di depan. Si Om Bro, Allahu Akbar, dalam banget lagi. Lagi lubangnya dalam, gara-gara mobil ngambil kanannya terlalu, jadi nggak kelihatan. Tepat di tengah-tengah ban roda mereka tuh, kita di belakangnya dia, asem. Untung pelan. Di daerah-daerah Kresek banyak rajak, banyak lubang. Nggak tahu pemerintahannya gimana ya. Tuh, banyak lubang, daerah rajak. Untung dapet. Makanya tuh gua rada riskan ya, orang ngasih sen kadang-kadang nggak belok, kadang-kadang belok kayak tadi tuh. Disalip dia nggak belok, disalip dia belok. Untung posisinya dia benar di kanan dan mau ke kanan. Ini kayak gini nih, nggak tahu nih mau kemana nih mobil box. Innalillahi, dalam lagi, anjrit. Aduh, capek banget dah jalan begini. Gila, bete banget jalan begini. Capek. Hancur semua kanan kiri. Gak ada perbaikan sama sekali. Bingung kali ya kalau perbaikannya ditutup lewat mana ya. Kalau enggak separuh-separuh harusnya. Terus
instansi yang apa terkait ngawasin tuh apakah ada adonan yang dikurangin. Aduh, tahun kiri kanannya enak tuh, sawah. Oke, kita sekarang menuju ke PT BRK yang ada di Abdul Muiz. Gue tuh pengen sebel ya kalau kita udah berhenti terus di belakangnya berhentinya menabrak belakang terus takbur tuh. Udah gitu udah nabrak gak minta maaf, pura-pura dongo, pura-pura bego. Pengen sebel kayak gitu deh. Cuacanya udah mau mendung lagi. Atau sore nanti hujan lagi atau lewat. Kayaknya sih feeling gue hujan lagi ntar sore. Semoga aja nggak macet seperti di hari Jumat. Oke, sudah hijau, let's go. Kita ke Abdul Muiz. Jadi itu maksud gua kalau emang udah tahu lampu merah, jaga jarak, berhenti ya. Gak usah dilanjutin, maksud gua gak usah dipercepat. Jadi kan ibaratnya nabrak, walaupun pelan tapi kan berasa ya orangnya. Udah gitu ya minta maaf gitu, kayak melambaikan tangan. Gue biasanya kalau misalnya ada nggak jaga jarak depannya, aku minta maaf, melambaikan tangan ke depan ya. Karena kita ngakuin kita salah, bukan berarti diam saja. Kita belok kiri aja deh. Lewat sini, belok kiri, ikuti lampu karena lampu merahnya mati. Jadi 15. Terlalu banyak galian-galian pipa. Nggak tahu nyampe kapan kelar. Titik di Cideng sampai di semua Cideng ya, air limbah. Ada ginian terus nih. Kita belok kanan apa lewat pas pampres ya? Lampu merah depannya.
Kita lihat kanan aja, kanan kiri udah nyampe Berka. Kita kanan aja, enak di kanan nih. Jadi gak usah lewat pas pampres, mesnya pas pampres. Kita kiri ya. Jadi hari ini tugas kita kirim invoice ke PT Berka yang ada di Abdul Muiz, bro. Dari kemarin juga gue Berka ya. Biasanya kerjaan gue gitu, kalau nggak faktur pajak, invoice, ambil BAST, pick up dokumen, nah, seperti itulah diskusi job gue. Oke, sudah waktunya kita pulang. Saat ini kita pulang menuju perjalanan ke Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seperti biasa, kalau hari Senin sampai Kamis ya, atau ya bolak-balik ke Jagakarsa. Jadi kalau lagi mau pulang ke Serang tuh bisa seminggu sekali atau bisa 2 minggu sekali. Tapi kita lihat aja nanti minggu ini apa kita pulang lagi atau tidak. Kondisi saat ini di jalan Outer Ring Road lumayan padat. Nih ada Pak Oga sih di sini nih, jadi menghalangi laju motor yang mau lewat. Dia di tengah-tengah, jadi kayak nggak punya dosa. Aduh. Kalau kemarin hari Jumat macetnya dari situ sampai di putaran Cengkareng. Itu gokil, udah gitu hujan deras, lumayan padat. Kenapa gua nggak ngerekord pas hujan-hujan? Karena gua belum apa ya, belum paham, belum tahu dan belum apakah GoPro 7 waterproof dan adapternya. Karena adapternya aja lumayan ya, bro, lumayan mahal harganya. Gua ngeri something wrong dan ternyata tidak apa namanya, tidak tahan air hujan. Duh, nih bapak ngapain lagi lawan arah. Dan GoPro nya juga gua termasuk apa ya, termasuk ngeri lagi ya. Gua belum browsing apa dia ada media mode lagi atau media waterproof yang bisa connect adapter. Kan kalau untuk berenang, untuk nyelam tuh kan ya ada case sendiri tuh, waterproof kan. Nah kalau misalnya kita untuk nge-vlog, apakah aman bagi kalian yang menggunakan GoPro Hero 7 plus pakai adapter bawaan GoPro? Itu worth it nggak buat hujan-hujanan? Tolong dibalas di komen, karena gue lagi apa ya, cari tahu. Karena ngerinya tragedi waktu nggak pakai softcase waterproof waktu berenang. Ngeri kembali terjadi. Untung dan alhamdulillahnya nggak di servis, jadi dia auto reset sendiri, alhamdulillah. Dan jadi nggak sia-sia tuh pakai adapternya yang udah gue beli. Lumayan mahal harganya, lumayan mahal. Kita sudah masuk di flyover Cengkareng. Nanti kita lanjut lagi ke flyover Rawabuaya. Jadi alur pulang kita beda sama alur berangkat. Kalau berangkat kita lewat Blok M, lewat Kemang, lewat Senayan.
tembus di Gatot Subroto, tembus Grogol, tembus dan Mogot. Nah kalau pulang kita lewat Puri, ntar tembus di Kebon Jeruk. Kita cari dulu pom bensin BP, katanya sudah tersedia di beberapa titik. Kita pulang kerja jam setengah 6, masuk kita setengah 9. Terima kasih banyak buat kalian yang udah meluangkan waktu nonton video-video gua, yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe apalagi terima kasih banyak. Karena berkat kalian gua semakin semangat untuk daily vlog gua bikin terus. Semoga kalian tidak pernah bosan menikmati video-video dari gua. Baru nggak tuh dibongkar tuh orang tua. Orang tua apa tuh? Apa mau bikin padel lagi? Lapangan padel kayaknya sih. Karena lagi FOMO banget padel. Lagi antusiasnya banyak setelah tenis ya. Kita sudah memasuki di kawasan Puri, lumayan padat. Macet yang mau putar balik di kawasan Kawan Lama ya. Padahal ujungnya sama aja sih. Sebenarnya nggak begitu macet kalau yang kirinya gerak terus ya. Dari kita sudah memasuki di Puri, nanti kita lihat Pesanggerahan. Isi bensin apakah benar ada BP? Sebenarnya sih gue udah nggak peduli ya, karena semenjak Shell nggak ada, udah nggak banyak berharap. Karena selama ini yang gue pakai ya turbo atau 92 sih jarang ya, kebanyakan turbo ya, isinya. Yang penting intinya nggak mau lagi ngisi yang 95 nya punya Pertamina atau Pertamax Green. Ogah lagi gua, kapok. Cukup sekali merasakan lumpur yang ada di pump gua sampai error gara-gara gua pakai Pertamax Green 95. Makanya waktu itu gue pernah coba masukin ke botol, ternyata warnanya 11-12 sama Green Pertalite. Karena tuh produk nggak cocok banget, asli. Coba aja kalian kalau mau merasakan. Gue mau ogah lagi dah, cukup. Karena kan dulu waktu itu gue pernah beli di daerah Cepete apa ya, pom bensin 31 tuh. Jadi kalau pertama kan ngantri, kita coba yang Green. Katanya lebih enak pak, lebih halus, lebih irit. Setelah sebulan kemudian datanglah malapetaka, tiba-tiba motor gue mati, full pumpnya nggak bunyi. Jadi kalau dinyalain nggak bunyi, ting. Itu tanda full pump kalian jebol atau udah mulai error otaknya ya. Itu mesti ganti.
Kalau Honda Vario 150 kemarin terakhir beli itu harga resmi 7,5-an, 750.000. Oke, kita udah masuk di jalan raya Kebon Jeruk. Orang pada ngapain masuk jalur bus trans? Gemen banget bikin macet di depan ya. Itu sebenarnya yang bikin macet daerah sini tuh orang pada lewat jalur bus trans Jakarta. Jadi orang yang mau muter di depan tuh pas mau di depan terhalang gara-gara mereka tuh ulah-ulah mereka nih kayak gini macet. Penyebabnya mereka itu. Jadi yang muter balik bukannya leluasa, ketahan sama mereka yang masuk jalur bus trans Jakarta. Ya kalau macet di Jakarta ya nikmatin aja ya kan. Namanya juga Jakarta, penduduknya banyak, peminat yang kerja di Jakarta banyak. Kalau macet nikmatin aja. Apalagi kayak di daerah Samsat dan Mogot tuh. Kalau pagi itu kalau pintu bus trans Jakarta nggak dijaga, nggak ditutup, wah gemblong nih. Driver Shopee gimana sih, tadi naik ke atas kan turun lagi. Takutnya sama polisi doang, sama etle mah nggak ada yang takut deh sekarang. Kalau dijagain polisi baru lancar, nggak ada yang masuk ke jalur bus trans. Kan kasihan juga ya, bus transnya jadi terhalang, jadi lambat. Harusnya dia bisa bablas lancar jaya kan bus tanpa hambatan, jadi terhalang oleh oknum-oknum pengendara yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kalian melintas masuk di bus trans ya kalian naik bus trans aja, naik TJ jadi aman. Oke friend, kita sudah memasuki di jalan Permata Hijau. Nanti Permata Hijau kita lurus terus lewat Pondok Indah, Gandaria City, lurus terus sampai Pondok Indah, lalu Haji Nawi kita melipir ke kiri. Kita tembus-tembus di depan ITC Fatmawati. Udah dari ITC Fatmawati melipir tuh sampai Cipete, ambil kiri lewat belakang Citos. Tuh pahit amat motor, mulut gue pahit. Jam pulang kerja ramai lancar. Bener kita bisa lewat kiri, lewat Hang Tua, kita tembus-tembus Prapanca. Aduh, salam dah macetnya. Prapanca Kemang. Jadi muter lagi ntar, lewatnya mesti lewat Strada. Wah, dengan ini aja udah, kita tinggal di belakang.
angkotnya ngetem, nggak mau maju. Mogok D01. Ini Putra Agung kayaknya mau ke kiri ya. Ciputat Kebayoran mogok pas di badan jalan, makanya macet. Kita bypass Putra Agung. Kita lewat bypass underpass apa bypass ini namanya? Underpass kali ya. Tembus-tembus Gandaria City. Siapa sih yang nggak kenal Gandaria City? Ini sih saran gua aja ya. Jadi buat pengelola atau bos-bosnya Gandaria City ya kan, cobalah bikin buat parkiran ojol seperti di Mall Kokas Kota Kasablanka ya kan. Jadi rapi banget, yang pick up juga enak, yang customernya juga enak kan. Customer Gandaria City nggak semuanya bawa kendaraan sendiri, ada yang naik Grab, ada yang naik GrabCar, ada yang naik Gojek ya kan. Cobalah gitu, jadi enak, teratur, nggak bikin macet, nggak di pinggir jalan kayak seperti tadi gitu. Kita lurus. Sudah mungkin terlalu panjang. Mungkin kalau nggak ada PKD dari Gandaria City, wih, bisa bentrok, macetnya kayak apa tahu itu. Yang mau lurus, yang mau ke kiri, yang putar balik, yang mau kalau mau gancit. Macetnya meludak itu pasti kalau nggak di itu PKD. Habis lampu merahnya nggak difungsiin sih ya, harusnya tuh lampu merah itu berfungsi. Nggak tahu di subnya kenapa itu nggak difungsiin, harusnya difungsiin tuh biar PKD nya nggak capek lah. Di mall aja udah, nggak usah ke jalan. Itu kan bukan tugas mereka, tugas di sub yang mengatur lalu lintas atau polisi. Apalagi ya friend, kita ngebahas tentang apa lagi ya? Ya semoga kalian aja nggak bosan, nggak boring dengan suara ocehan gue yang nggak jelas kemana larinya. Kita sudah masuk di kawasan Radio Dalam. Ini jatuhnya Radio Dalam apa Kebayoran ya? Antara itulah. Ternyata produk listrik, mobil listrik ada lagi, Xpeng. Gile, semakin menjamur ya. Macet tuh bro. Bener kalau jalannya ditutup enak loh. Jadi nggak ada yang
muter balik, nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang ke jalan madrasah gitu. Harusnya sih dibikin muter balik ya di ujung. Terus sama yang dari ITC Fatmawati itu yang keluar dari situ, harusnya nggak boleh langsung lurus ke Haji Nawawi, langsung muter balik biar nggak semraut. Oke friend, kita isi BBM dulu, bahan bakar. Kita isi di Pertamina 31 di Cepete ya. Alhamdulillah, kenyang angin nih. Mana kita mau masuk di Pertamina sebelah kiri, jadi mau nggak bisa nyalip BYD itu bis TJ. Wadidaw, turbo mana ya? Nih dulu gua ngisi yang itu tuh yang green tuh Fatmawati ternyata. Cukup sekali aja gua rasain.